kepada siapapun yang, terutama orang-orang yang ada di persimpangan jalan. Misalnya dia mau mualaf atau dia mau masuk Kristen, seperti itu. Bagikan siaran ini. Nah, kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk tap-tap layar. Kalau tap-tap layar pas di sini ya. Pas di jidat, jangan di sini, nanti malah mengajukan permintaan naik, oke? Seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk love orange. Satu orang satu love orange. Seperti itu ya. Oke, tanpa banyak bicara lagi, kita mulai saja diskusi kita. Ayo kita ngobrol-ngobrol santai. Oke, untuk yang pertama kita kasih naik ada, sebentar ya. Ian. Oke, kita kasih naik Ian dulu ya. Ian. Halo, selamat malam saudara Ian. Oke, nampaknya saudara Ian ini sinyalnya belum bagus ya. Kita turunkan dulu. Ayo. Untuk teman-teman gini ya. Saya panggil teman-teman muslim ya. Karena apa? Karena saya ini teman-teman berusaha gitu. Saya berusaha untuk sebaik mungkin untuk membuat acara ini menjadi acara yang edukatif begitu. Jadi tolonglah teman-teman untuk dewasa ya dalam diskusi. Jangan memancing-mancing menjadi diskusi yang buruk. Diskusi yang buruk itu yang seperti apa sih? Yang kita ini menjadi saling caci memaki. Begitu loh. Ayo kita diskusi yang baik ya, sesuai dengan tema di atasnya. Kalian lihat ya. Gini, saya kasih tahu ya. Muslim yang baik, Islam yang baik, itu harusnya seperti di sini nih, yang digambar ini nih. Kenapa? Dia ini harusnya belajar kepada orang Kristen. Karena apa? Karena Kristen itu, kita mau bicara dari sudut pandang bagaimanapun kan jelas lebih tua dari Islam. Ya, kalau kita pakai bahasa kasarnya itu bontot begitu. Jadi si bungsu. Jadi kalau si bungsu itu kalau ngobrol sama kakakmu, abangmu yang sopan lah, jangan kau kejang-kejang. Ya, ayo santun. Biar apa? Biar saya ngajarin kamu gitu loh. Jangankan kamu ya, Muhammad saja itu disuruh bertanya loh sama orang-orang yang membaca kitab sebelum dia. Para pembaca Injil, para pembaca Taurat, kesitulah Muhammad disuruh bertanya, mengkonfirmasi begitu. Ya, ayo, mari kita diskusi dengan baik ya. Jangan membuat diskusi ini menjadi ajang permusuhan. Ya, oke. Oke, kita kasih naik ada Jumali. Silakan ya yang mau naik, cuman di sini kita undang yang muslim. Selamat malam Bang Jumali.
Waduh. Apa itu yang berisik itu, Bang? Bang, jangan dibikin di toa, Bang. Mikrofonnya, Bang. Kita nggak denger. Aduh. Panas. 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 Tidak. Panas. Berat, saudara-saudara. Bang, panas. Oke lah, dibawa dulu deh dia ya. Aduh, iyalah sabar. Mungkin sekarang mereka lagi pada azan ini sholat isya. Terima kasih Gons 07. Karena begini teman-teman, sebenarnya mau tidak mau ya, diakui ataupun tidak diakui, memang film itu sangat berpengaruh bagi pandangan sosial. Begitu. Karena dari zaman dulu ya, kan karena pikiran itu kadang-kadang berasal dari apa yang kita lihat gitu loh. Waktu kita masih kecil dulu, kalau mendengar suara azan atau dibacakan ayat-ayat sambil bertasbih begitu ya, dipakai tasbih begini, langsung panas. Kesan seperti itu muncul akibat dari banyaknya film-film yang berbau Islam begitu. Tetapi teman-teman perlu ketahui itu ada dasarnya juga. Katanya ketika azan itu dikumandangkan, itu konon katanya setan lari terkentut-kentut katanya. Seperti itu. Makanya banyak film-film yang terinspirasi daripada hadis-hadis seperti itu ya, begitu. Oke. Kita kasih naik, ada Bang Goto ya, Goto. Ya, malam Bang Yedis. Selamat malam Goto. Ayo Goto, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik Goto. Silakan, ayo. Terima kasih. Ya, Goto silakan. Ya, sabar dulu Bang Yedis. Sabar dulu. Nyari kacamata dulu saya Bang Yedis ini. Parah. Nggak usah pakai kacamata Goto, kamu kan ganteng. Gimana sih? Ayo silakan. Lebih ganteng kau lah daripada saya kan begitu. Nyari kacamata, kita santai aja. Ya. Oke. Begini Bang Yedis, Iya, saya gimana Bang Goto? lihat di beberapa komen itu Anda dikritik oleh beberapa apologet bahkan pendeta itu. Dia katakan kenapa sampai Edis berkata Tritunggal dibuang di tong sampah. Nah, coba bagaimana Edis, saya kurang paham. Sebentar Goto, sebentar ini begini. Kapan saya ngomong Tritunggal dibuang ke tong sampah?
Iya, itu lagi heboh-hebohnya saya itu pernyataan dari para apologet. Katanya Bang Edi bilang bahwa Tritunggal itu buang aja ke tong sampah. Apa itu Katanya, betul? Makanya saya katanya. Goto, tanya. kalau diskusi itu jangan katanya. Pendeta yang bilang tuh wali. Dia tanya sama dia loh, kok tanya sama Yang bilang saya. Goto, begini Goto. paran. Apakah kamu bisa mendengar suara saya, Goto? Begini, Goto. Dalam diskusi itu, hindarilah yang namanya katanya. Jangan seperti itu. Coba, apa yang saya katakan? Coba, silakan. Apa yang saya katakan? Silakan. Baik. Saya jelaskan ya. Begini Goto, begini. Saya itu pernah diskusi dengan Elia Miron. Jadi yang ngerti konteksnya itu adalah yang nonton sewaktu saya diskusi dengan Elia Miron dan Elia Miron dengan saya. Jadi pada waktu itu saya membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaannya itu begini. Saya waktu itu sedang berdiskusi masalah Tritunggal. Kemudian Elia Miron menjelaskan kepada saya, Tritunggal itu perumpamaannya, analoginya adalah tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian hipostasis union itu begini. Kemudian duinatur Yesus begini dan begitu. Nah, dengan penjelasan yang panjang lebar dan sedikit rumit itu, saya bilang begini sama dia. Kalau begitu, seandainya ada seorang muslim nih, dia masuk Kristen. Nah, ketika dia masuk Kristen itu, dia nggak bisa memahami itu. Konsep duinatur itu dia nggak paham. Konsep Tritunggal itu dia nggak paham. Konsep hipostasis union itu dia nggak paham. Tetapi orang tersebut sangat mengasihi Yesus. Orang tersebut mengasihi Yesus dengan segenap hatinya. Kemudian dia berusaha untuk melakukan segala perintah Tuhan Yesus tersebut. Sementara dia nggak bisa memahami. Dia nggak sanggup memahami hipostasis union itu. Dia nggak sanggup memahami duinatur, nggak Tritunggal itu nggak sanggup. Seandainya saya bilang, jika paham-paham seperti itu, pengertian-pengertian yang nggak sanggup dia pahami itu semuanya dibuang ke tong sampah, apakah dia akan diselamatkan? Dalam sudut pandang saya bilang iya. Elia Miron jawabannya apa? Kalau itu hanya Tuhan yang tahu, dia bilang begitu. Itu konteks diskusinya. Bukan saya bilang Tritunggal dibuang ke tong sampah. Saya bilang seandainya orang tersebut membuang semua itu, dia buang itu hipostasis union, Tritunggal, dia nggak ngerti itu semua. Pokoknya yang dia ngerti, saya mengasihi Yesus dan saya ingin melakukan segala perintahnya. Apakah orang tersebut akan diselamatkan? Itu pada waktu itu saya buat perumpamaan jikalau begitu. Makanya harus paham diskusi saya dengan dia. Begitu. Ya, itu kan itu yang saya pas diskusikan.
Apalagi Ya, kalau orang bahas-bahas saya, kalau orang bahas-bahas saya Goto, biasa. Mereka kan mau pansos. Goto, mereka kan mau pansos kalau seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut diskusi aja Bang Edis ya. Tadi Tapi sempat gini Goto, kau angkat. tapi begini Goto, yang mau saya tanyakan sama kamu, ini saya permisalkan sama kamu begini. Goto, mana sih yang lebih penting? Pemahaman ataupun sebuah iman yang berbuah. Contoh misalnya begini. Misal nih, banyak orang berdebat sekarang tentang hal-hal yang sebenarnya di luar akal manusia. Contoh nih. Muslim misalnya Muslim. Kita biar imbang itu kita harus bikin perumpamaan ya. Di dalam internal agama Islam, saya melihat orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, dan ahli sunnah wal jamaah mereka berdebat tentang apakah Allah itu duduk di kursi. Karena dikatakan di dalam Al-Quran dia duduk di arsinya. Betul? Ya, betul. Nah, Betul. Kali kelas. orang-orang Wahabi bilang, oh itu betul duduk. Betul dia duduk di kursinya, di singgasananya, betulan duduk. Tetapi orang-orang yang lain, seperti orang Mujasimah dan lain sebagainya, mereka berdebat nih kan. Kalau Allah duduk, berarti dia bertempat. Kalau Allah bertempat, berarti dia lebih kecil daripada ciptaannya kan begitu. Banyak orang berdebat begitu. Tapi Wahabi bilang, oh tapi ini kan memang benar-benar duduk. Pertanyaan saya, ini saya tanya sama kamu, pribadi kamu. Apakah kalau mau masuk surga itu dalam agama Islam, apakah pertanyaannya begitu? Allah bertempat atau enggak? Bertempat. Masuk neraka. Mana yang lebih penting menurutmu? Melakukan perintah-perintahnya, menolong sesama manusia, berbuat kebaikan, atau dia nggak paham tuh Allah duduk di kursi atau enggak, dia nggak ngerti lah, buang semua itu ke tong sampah, misalnya dia bilang begitu. Menurutmu apakah dia akan tetap diselamatkan kalau dia membuang semua perdebatan itu ke tong sampah? Dia lebih fokus saja sebagai seorang muslim, dia mau fokus, dia mau zakat, puasa, ya kan, menolong sesama manusia. Menurutmu mana yang akan diselamatkan? Ya, yang jelas yang pertama tadi itu yang menolong. Karena itu kan hanya konsep-konsep yang belum tentu benar. Betul. Makanya saya bilang pada waktu itu itulah yang terjadi diskusi saya dengan Elia Miron. Banyak orang Kristen terjebak pada hal-hal yang Iya, kan itu memang sudah ada hal-hal di yang dalam Bible Anda. makanya saya bilang sebenarnya yang paling penting itu apa sih? Ya. Yang paling penting itu kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau masalah duinatur apa? Kita ini manusia, kita nggak ngerti hal-hal yang kosmik, gitu loh. Bagaimana ceritanya firman itu datang ke rahimnya Maria menjadi daging? Prosesnya bagaimana? Karena kita tahu namanya ada janin, itu pasti harus ada pertemuan antara sperma dan sel telur. Tetapi ini secara ajaib kok bisa ada bayi? Nah, kan menjadi perdebatan itu di internal Kristen. Apakah tubuh Yesus ini itu adalah ciptaan atau dilahirkan atau diciptakan?
Ada yang bilang dilahirkan, oh tidak diciptakan. Tetapi berawal, yang namanya berawal pasti diciptakan. Kan begitu. Apakah masuk surga nanti? Ya, betul. Pak malaikat, ya Edis. Sini Edis, apa? Bayi Yesus ciptaan atau lahirkan? Ciptaan. Neraka. Apakah seperti itu? Tidak. Saya bilang tidak. Makanya tugas kita itu sebenarnya, fokus kita adalah mari kita melakukan firman Tuhan. Gitu loh. Untuk hal-hal yang kosmik seperti itu, duinatur, hipostasis, union, tritunggal. Kalau nggak sanggup dipahami seseorang, jangan menghakimi, jangan bilang dia sesat, jangan bilang dia begini. Begitu loh. Makanya kemarin saya bilang sama Elia Miron, seandainya seorang muslim yang masuk Kristen itu membuang semua itu konsep-konsepmu itu ke tong sampah, apakah dia akan diselamatkan? Kalau pribadi saya bilang dia akan tetap diselamatkan karena dia mengasihi Yesus dan berusaha melakukan firman Tuhan dengan segenap hatinya. Seperti itu. Gitu Goto diskusi saya. Biar enak. Jadi kalau kita ngerti konteks diskusi kita, jangan katanya-katanya baru enak kita diskusi kan gitu. Ya, silakan. Apa yang Anda jelaskan tadi kan sudah dijelaskan juga baik di Al-Quran maupun Bible bahwa memang Allah itu kan duduk di arsy ya kan. Kalau di Anda kan duduk kalau Yesus kan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa kan begitu. Jadi kalau saya pribadi Bang Edis, saya ndak pusing dengan konsep-konsep seperti itu karena konsep-konsep seperti itu biasa dipertentangkan karena memang ya berawal dari konsep-konsep manusia. Contoh yang Bang Edis bilang donatur. Donatur dalam budaya Kristen itu baru masuk di abad ke-5 dibawa seorang yang bernama Nestorius kan begitu. Tapi poin dari ajaran Kristus menurut Bible Anda kan bukan seperti itu. Betul. Kan begitu. Sama dengan Islam. Walaupun banyak melahirkan konsep-konsep ya yang baru ya, yang setelah abad ke-7, sebenarnya kalau kita memahami Al-Qur'an kita tidak perlu mengacu pada konsep-konsep itu. Kan begitu. Yeah. Apalagi banyak konsep yang dibuat tidak sesuai Al-Quran atau tidak alkitabiah dalam budaya Kristen. Kan begitu Bang. Terus sekarang apa masalahnya? Nah, sekarang kalau ada saya baik masalahkan. Baik. Nah, sekarang begini kan hanya Goto. melahirkan skisma panjang saja terutama dalam budaya Anda kan. Dalam hal itu saya setuju dengan kamu Goto. Gini, ya. Goto. Sekarang itu harusnya yang kita fokuskan itu bukan hal-hal yang seperti tadi. Bukan hal-hal apakah Allah itu duduk di kursinya, kursi betulan atau apakah Yesus itu memiliki bukan itu. Yang harus kita fokuskan adalah melakukan ajaran Yesus dengan melakukan ajaran Muhammad. Ya kan? Nah, masalahnya kalau orang melakukan pengajaran Muhammad, kenapa banyak orang jadi jahat? Contoh misalnya, maaf nih, kejadian bom Bali, bom gereja, bom ini, kemudian persekusi, ada orang lagi dipukulin apa dan lain sebagainya. Bahkan mereka berteriak sambil meneriakkan Allahu Akbar, mereka melakukan kekerasan. Nah, kemudian bedakan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita fokusnya itu ke situ, ke pengajaran gitu loh. Bukan hal-hal yang seperti yang kita tadi sepakat kita kan, hal-hal seperti itu memang di luar nalar manusia. Ya. Begini ya, itu kan hanya person oknum dan dalam budaya Kristen juga diceritakan panjang seperti perang salib, Inkusi Spanyol, Intercaetera, Dom de Persa. Itu kan oknum, Bang.
Baik, begini Bang Begitu, Goto. bukan ajaran secara holistik keseluruhan. Oke, Bang Goto, kalau dikatakan oknum, maka dia tidak punya dasar untuk melakukan itu. Setuju nggak? Aduh, ini Ya, kenapa sih mungkin dia gambar? salah memahami kan apa maksudnya begini. Mungkin dia salah memahami apa ayat-ayat Al-Qur'an atau mungkin kalau dari pihak Anda salah memahami Bible kan begitu. Poinnya kan di situ. Oke, begini, Ya. Goto. Aduh, jadi lemari baju belakang saya kan. Gini, Goto. Pertama-tama, kalau seseorang dia melakukan hal-hal yang nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, maka kita katakan itu memang sebuah oknum, seorang oknum atau seorang yang tidak menerapkan ajaran agama tersebut. Tetapi bagaimana kalau ternyata ada dalilnya, Goto? Contoh, orang-orang Iya, Islam yang saya melakukan. ngerti, saya paham. Saya paham yang Anda maksud kan Oke, tentang jihad kita kasih fisabilillah itu. kita kasih contohnya begini, Goto. Ya. Kalau ada orang Islam berbuat kekerasan kepada orang-orang non-Muslim, kepada orang Yahudi dan Nasrani, bukankah itu memang ada dasarnya, ada perintahnya? Contoh, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi ataupun Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bahkan Habib Rizik Sihab itu kalau dalam doanya, susahkan hidupnya, mampetin rezekinya, susahin hidupnya ya Allah. Itu seorang Habib loh. Dia tentu adalah orang yang paham ajaran agama Islam. Beda jauh dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau ada orang menganiaya kamu, doakan dia, berkati dia. Beda jauh kan? Seharusnya kita fokus ke situ nih, ke pengajaran. Kenapa kalau orang mengikuti ajaran Muhammad kok jadi seperti Habib Rizik? Tadi maksudnya dia salah memahami. Kan ada perintah yang memang berlaku pada saat itu, ada yang sudah tidak berlaku atau kadaluarsa kan begitu. Bang Edis. Berani Anda menyala-nyalain Habib. Awas nanti Anda didatangi rumahmu loh. Tidak menyalahkan. Maksudnya itu kan apa? Itu kan persepsi bang Rizik sendiri atau Habib Rizik sendiri. Jadi dalam Islam itu bang, kan Islam kita sudah tahu bahwa surat Al-Anbiya 106 107 kan bang ini biasa dengar kan. Jadi untuk memahami isi Al-Quran ya. Memang kita tidak butuh hanya IQ saja bang, ada namanya intuisi ya. Dan intuisi ini kan sering kita sampaikan di komal-komal bahwa nabi-nabi dulu itu walaupun tingkat IQ-nya rendah tapi tingkat intuisinya tinggi. Jadi seseorang yang punya tingkat intelektualitas atau kecerdasan ya. Nah, walaupun dia rendah, tapi kalau tingkat intuisinya tinggi, dia bisa memahami sebenarnya apa maksud dari ayat-ayat suci itu. Kan begitu Bang Edis. Banyak saya lihat memang tidak memahami. Bahkan sejarah mengatakan seperti itu. Terjadi perang ya, seperti kalau di budaya Anda, seperti perang 30 tahun antara Protestan dan Katolik. Ini kan salah memahami saja, Bang. Begini Memahami Goto. karena tingkat intuisinya rendah. Begini. Silakan. Sejak kapan Tuhan Yesus mengajarkan kepada umatnya, kalau beda kalau beda sama kamu, kalau ini sama, maka angkatlah golok dan hajarlah mereka? Nggak ada.
Nggak ada. Di dalam pengajaran Kalau Tuhan. data itu ada di Matius 10 kan lengkap itu ajaran berjihad dari Isa. Goto, coba Coba pakai data, bacakan. pakai data. Coba bacakan. Coba baca. bacakan. Matius. Coba bacakan. Iya, Matius 10 ayat 34. Coba Kan begini, apa? bunyinya Matius 10 ayat 34 ya, jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Bukan ya. Aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Ayat Betul. 37-nya, tahan dulu Bang Edis. Silakan. Ayat 37-nya kan bunyi begini Bang. Matius 10 ayat 30 hingga 37. Ayat 37-nya berbunyi begini. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kan begitu. Baik. Bang, barang siapa Saya yang tanggapi mempertahankan ya. nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ayat yang ke-30. Kan begitu. Sekarang Saya tanggapi. apa pendapat Anda tentang ayat itu? Baik, saya tanggapi. Baik, begini, Goto. Perhatikan. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Baca ayat selanjutnya. Untuk apa? Pedang yang dimaksud di situ apa? Untuk memisahkan. Memisahkan sesuatu dari yang hitam, yang putih dengan yang hitam. Contoh, memisahkan misalnya nih, ketika Anda memilih Tuhan Yesus daripada mengikuti contoh Muhammad, maka memang harus dipisahkan. Tidak mungkin mengikuti Muhammad dengan mengikuti Yesus itu berjalan bersamaan, karena keduanya bertentangan. Muhammad yang diajarkan umat muslim loh ya, Muhammad yang diajarkan dalam hadis. Nah, kemudian yang kedua, Anda mengatakan masalah barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena namaku. Itu bukan maksudnya seperti yang Anda pahami orang Islam harus berjihad ke medan perang. Bukan begitu, salah. Contohnya begini, contoh. Ada seorang penginjil. Dia pergi memberitakan firman Tuhan ke tanah Minang. Karena sering-sering di sini nih kejadian persekusi, ya kan? Ketika dia memberitakan firman Tuhan ke tanah Minangkabau, lalu kemudian oleh karena pemberitaan nama Yesus, oleh karena nama Yesus dia dianiaya. Bahkan misalnya dia dibunuh seperti itu. Itulah yang dimaksud. Barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena namaku. Bukan karena dia bawa golok terus, masuk kamu Kristen, kalau nggak awas kamu. Bukan begitu. Makanya Goto, saya heran. Makanya inilah kamu sebabnya jadi mualaf nih karena ini. Goto, begini Goto ya. Kita itu kalau membaca Alkitab, bacalah dari A sampai Z. Saya pun juga seperti itu terhadap agama Islam loh. Kalau ada orang Islam yang melakukan kekerasan, itu karena dia memang terinspirasi Goto dari hadis. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan begini. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Pernah dengar hadis itu? Iya. Silakan lanjut. Di dalam hadis itu dikatakan begini. Kita tahu ya bahwa kerinduan para syuhada, kerinduan orang-orang muslim yang betul-betul imannya kuat, itu adalah apa? Hari kiamat. Mereka sangat merindukan itu. Dan hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Bahkan itu perlakuan mereka ingin menghabisi Wahyudi itu didukung oleh batu, pohon, didukung oleh apapun.
Bahkan kalau ada orang Wahyudi sembunyi di balik batu, batu tersebut akan berbicara. Hai kaum muslimin, di belakangku ada Wahyudi, datanglah kemari dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorgot. Itulah kenapa banyak orang Wahyudi, kata orang Islam nih, ini versinya orang Islam, menanam pohon-pohon Gorgot tersebut. Karena pohon-pohon tersebut yang hanya akan melindungi orang Wahyudi dari serangan kaum muslimin. Ini kan ada tendensi kebencian gitu loh, kebencian anti Wahyudi begitu loh. Nah tapi Goto saya tidak percaya bahwa itu sebenarnya ajaran agama Islam. Yang saya percayai adalah itu adalah karangan para ulama-ulama yang punya tendensi terhadap Wahyudi. Makanya mereka tulis hadis-hadis tersebut dengan mengatasnamakan Muhammad. Padahal kalau di dalam ajaran Al-Quran itu inti daripada Al-Quran itu adalah adanya kesatuan, adanya kesepakatan. Makanya di dalam Al-Quran, marilah kita satu pada satu kesepakatan. Yaitu apa? Mari kita mengikuti ajaran-ajaran yang terdahulu. Nah umat muslim malah mengikuti ajaran-ajaran yang terkemudian. Gitu loh, yang dikarang-karang oleh para ulama hadis. Begitu Goto, silakan. Itulah akan menjadi maksudnya begini ya. Sejarah perkembangan Islam dan Kristen, kalau Abang Edis juga baca ya sejarah perkembangan Kristen, itu kan kalau Abang baca mulai dari terbentuknya denom-denom baru setelah Katolik ya, seperti anak baptis itu semua berbau darah. Bahkan kalau Bang Edis baca serikat-serikat penginjilan seperti Mission Skate for Africa, London Mission Skate yang melakukan pembantaian di Afrika, itu kan diambil dari Bible Anda, diambil dari Kejadian 22 ayat 24, diambil dari Kejadian 9 ayat 25, kan begitu. Jadi sebenarnya ini coba Kejadian berapa coba? Ya, mana yang Anda maksud? Ayo kita kalau membahas sesuatu yang tuntas. Jangan apa di situ dikatakan di dalam Kejadian 9 itu. Ya. Oke. Atau langsung aja langsung aja. Iya, bacakan saja. Itu Kejadian Keluaran 22 ayat 24. Lari ke Keluaran, lari Kejadian, lari ke Keluaran. Satu-satu lah Goto. Masa dari Kejadian Keluaran lari kemana-mana? Ya, dulu saya bawa ayat. Coba silakan bacakan. Keluaran berapa tadi? Keluaran 22 apa isinya di situ? Keluaran 22 24. Ya. Ya, saya di luarin Bang Edis. Saya satu device saja. Inilah Goto. Begini Goto. Anda harus memahami cerita dengan perintah. Bedanya cerita dengan perintah itu gini. Ini kalau cerita itu begini. Goto pesan Grab, kemudian Goto membunuh. Misal nih Goto memesan Grab, lalu Goto membunuh supir Grab dan mengambil mobilnya. Ini cerita, ini bukan perintah, tetapi melaporkan sebuah peristiwa. Nah sementara kalau perintah itu begini, maka jika kamu bertemu dengan supir Grab, bunuhlah mereka. Itu perintah. Anda harus bisa membedakan yang di dalam Alkitab itu perintah atau cerita. Saya kasih contoh. Misalnya, pembantaian orang-orang Amalek. Ya. Pada waktu itu, orang-orang Amalek digambarkan di dalam Alkitab ini adalah sebuah bangsa bengis perompak.
Mereka ini adalah sebuah bangsa yang hidupnya itu menjarah di padang gurun. Bahkan mereka ini adalah bangsa yang menghalang-halangi orang Israel. Makanya Tuhan membalaskan kejahatan mereka itu dengan perantaraan orang-orang Israel. Makanya Tuhan dengan perantaraan Musa dan orang Israel memerintahkan untuk membumi hanguskan orang-orang Amalek. Itu adalah peristiwa yang diceritakan, bukan diperintahkan untuk dilaksanakan untuk kaum setelahnya. Tidak. Begitu loh. Sama seperti Anda tadi. Coba aku buka dulu dia. Ya, buka dulu Keluaran 22:24. Menurut kau itu perintah atau cerita? Keluaran Iya, 22 ayat 24. coba baca. Tuhan memerintahkan kepada Musa dan orang Israel untuk membumi hanguskan orang-orang Amalek. Bahkan itu sebenarnya diceritakan di dalam Al-Quran. Gimana? Apa masalahnya? Kan begitu. Anda kan bilang cerita dengan perintah itu beda. Nah, Goto. dalam Keluaran 22 ayat 24 itu kan firman Tuhan langsung. Coba buka aja baru baca. Oke. Firman Tuhan langsung. Oke, Goto. Apakah itu maksudnya supaya untuk dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya bahwa kita harus membantai suku, membantai itu? Nah, itulah saya katakan tadi, Dis. Ada perintah yang memang pada masa itu saja berlaku. Karena itu sama dengan Al-Quran. Perintah itu sudah tidak berlaku lagi. Hadis Al-Quran itu hanya berlaku di masa itu saja. Hanya oknum-oknum ya persona. Inilah kalau yang diperintahkan begini. Baik, kalau yang kalau yang diperintahkan itu adalah Muhammad, atau kalau yang diperintahkan itu adalah para sahabat, betul yang kamu bilang. Perintah itu hanya berlaku pada saat itu. Tetapi ini yang diperintahkan bukan hanya Muhammad, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Wahai kaum muslimin. Artinya perintah itu memang berlaku sampai sekarang. Contoh nih, contoh. Jangan berzina. Apakah perintah tersebut hanya kepada Musa, hanya kepada ini orang tertentu? Kan tidak, tetapi kepada semua umat dan berlaku sepanjang zaman. Sama seperti di dalam agama Anda. Sholatlah kamu. Berarti yang diperintahkan itu adalah orang setiap generasi dan setiap waktu. Masa memahami yang begini saja kamu tidak paham, Goto? Aduh. Ini kita lihat realita kan begitu. Kan dalam Bible juga itu ada ajaran-ajaran ya, ada perintah-perintah kan begitu, Bang Edis. Hanya masalahnya kadang kita tidak paham bahwa perintah ini sebenarnya ditujukan untuk siapa, kan begitu. Apakah waktunya ini terbatas atau tidak, kan begitu. Iya, Goto, kita itu bisa melihat dari konteks perintah tersebut. Kalau dia memerintahkan kepada Musa, artinya perintah tersebut situasional. Itu diperintahkan kepada Musa untuk membumi hanguskan orang-orang Amalek. Nah, begitu juga dalam agama Islam misalnya, perintah kepada Muhammad misalnya untuk menaklukkan Mekah. Artinya perintah tersebut hanya berlaku situasional. Nah, beda dengan wahai kaum muslimin wal muslimat, jikalau kalian bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Berarti di perintah ini berlaku secara terus-menerus. Contoh misalnya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian membumi hanguskan orang-orang Wahyudi. Berarti perintah tersebut berlaku sampai sekarang.
Itulah kenapa banyak orang-orang Islam, kamu harus akui nggak Goto? Coba jujur, banyak nggak orang-orang Islam yang sangat membenci Yahudi, membenci Israel? Ya, kalau Iya. kalau saya pribadi, kalau saya pribadi, Bang, apa maksud saya? Apa dasarnya kita membenci Bukan. satu apa? Kamu gini, Goto. Kamu akui tidak bahwa banyak orang-orang Islam sangat membenci Wahyudi dan sangat membenci orang-orang Israel? Nah, ini yang kita harus paham, Bang Dis, ya, karena dalam sosial kemasyarakatan orang Yahudi, bangsa Israel itu kan dikenal tiga, ya. Ada yang namanya Aksenasi, ada namanya Sephardim, ada namanya Misrahim. Kalau Misrahim dengan orang Iya, Islam cobalah dekat, itu orang-orang nggak ngerti itu Goto. Goto, mereka nggak ngerti itu. Intinya fakta atau tidak bahwa banyak orang-orang Islam mereka latah massal membenci Wahyudi, membenci Israel. Kalau ketemu benderanya injak-injak, sobek-sobek, bakar. Ya kan, laknatullah Israel, Ya, itu kan laknatullah. Sebentar, kamu akui tidak itu? Fakta itu kamu akui tidak? iya, itu memang fakta. Kita tidak Nah, sangkal itu. berangkat Tapi dari yang mana? perlu kita Oke, pahami, apa yang menjadi penyebab itu? Apa yang menyebabkan kaum muslimin sangat berbuat seperti itu sekarang? oke, jadi begini, penyebabnya kan tentu kita lihat dari zaman 1948, ya, dari apa akhirnya itu kan David Ben Gurion menguasai Israel kan. Kalau kita lihat dari perjanjian Balfour, Bang Edis, kenapa Islam membenci Yahudi? Karena dinyatakan bahwa bangsa yang merampas tanah orang, bangsa yang datang untuk menjajah, kan itu poinnya di situ. Oke, Nah, sedangkan menurut kita Al-Quran, baik. Menurut Al-Quran, kepada siapakah tanah itu diberikan? ya, kalau menurut Al-Quran itu kan tanah orang Muslim, Bang. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat. Tidak ada di situ tanah orang Muslim. Aduh, tanah itu perhatikan. Aduh, memang. Saya bacakan dalam Quran ya. Silakan. Itu ada di dalam Quran surat Al-Isra. Oh, bukan Al-Isra. Sebentar ya. Al-Maidah itu kalau nggak salah. Sebentar ya. Sabar ya, Koto ya. Jadi poinnya itu aja, Edis, bahwa Islam itu kenapa memuji Yahudi, karena dianggap sebagai bangsa penjajah yang menjajah Palestina, kan itu poinnya di situ. Itu poinnya. Oke. Makanya menurut Tuhan, ya. Bukan ngarang, itu realita. Anda parah ini. Itu kan dari perjanjian Balfour, ya. Kita pelajari sejarahnya. Oke. Kita akan bacakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 21 ya. Al-Maidah 21. Al-Maidah 21. Oke. Saya balikan dulu kamera saya ya Goto ya. Baik. Oke, ini surat Al-Maidah ayat 21 ya. Hai kaumku, coba ini siapa ini?
Yang ngomong hai kaumku ini siapa? Nabi itu nabi. Nabi siapa? Nabi itu nabi. Iya, nabi siapa? Ya sudah kau baca aja situ. Baik. Baik, kita ke sebelumnya saja ya, ke sebelumnya saja. Ini Musa yang berkata. Perhatikan ya. Iya. Baik, saya bacakan dulu Goto. Ini biar tahu nih, biar orang-orang muslim tuh sadar. Lihat nih ya. Hai, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Dan ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Ditentukan untuk siapa? Untuk siapa? Mencret. Coba kau belajar sejarahnya, belajar sejarahnya. Aduh, sudahlah. Ini loh, ini Musa berkata, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang. Ini jelas. Jadi kalau kamu bercerita, kamu inilah yang saya bilang. Kalian ini tidak percaya dengan isi Al-Quran, Goto. Yang kalian percaya ini adalah dongengan dari para ustadz-ustadz. Aduh. Muslim itu berarti orang yang berserah diri kepada Allah, kan begitu. Pelintir lagi. Suka. Aduh. Oke lah Goto. Saya sarankan kamu belajar lagi lah ya. Goto. Untuk diskusi kali ini saya rasa cukup. Saya cuma pesan sama kamu begini. Kamu harus bisa membedakan apa yang diajarkan oleh ulama dan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Al-Quran itu intinya ini loh. Nih, bahkan seorang perempuan ini memiliki ekspresi kaget, ya kan? Nih, tuh kamu disuruh beriman pada Injil. Iya ya, saya baru tahu. Nah ini banyak umat Muslim seperti itu, Goto, ya. Jadi seperti itu. Injil bukan Bible, Bang Edis. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain, oke? Seperti itu, Goto ya. Oke, baik. Terima kasih, Goto. Ya, itulah teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang Muslim itu yang punya pikiran seperti Goto tadi. Mereka itu tahu-tahu udah anti Israel, anti Wahyudi, anti Kristen. Gara-gara apa? Ya gara-gara sering dengerin ceramah ustadz-ustadznya. Padahal jelas nih. Tuh, kamu disuruh beriman pada Injil. Iya baru tahu. Nah ini baru tahu. Seumur-umur jadi Muslim dia tidak tahu itu, ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sebelum kita lanjut kembali, teman-teman jangan lupa teman-teman untuk follow akun ini. Jangan lupa juga per orang satu love orange ya, teman-teman ya. Yuk, tap layar dulu. Support juga teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya mengingatkan kepada teman-teman, support channel ini baik melalui tap layar, bagikan,
Love Orange, ikuti. Dan support juga teman-teman saya secara finansial. Ya, bagi teman-teman yang mau mensupport saya, yang suka dengan program saya, yang senang dengan acara saya, supaya acara saya ini terus-menerus menyadarkan orang-orang seperti Goto dan teman-teman lainnya, supaya mereka bertaubat dan mengikuti Tuhan Yesus. Teman-teman bisa support apa yang saya lakukan ini di sini. Saya balik dulu biar nggak ketutupan dengan Love Orange-nya ya. Dukung program Edis TV teman-teman di situ. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa melihat ada tulisan berjalan di situ. Teman-teman bisa support saya di situ. Oke. Kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman tangkap layarnya ya. Lawan Juma katanya. Juma itu tidak berani dengan saya. Juma itu paling takut dengar nama saya. Kok bisa-bisanya kamu bilang lawan Juma, lawan Juma? Sungguh nekat yang nyata. Oke. Kita lanjutkan kembali. Silahkan ya bagi yang muslim kalau mau datang dan diskusi dengan baik, saya layani. Ingat teman-teman ya, ini bukan ajang kita ini saling membenci, tetapi kita saling mengerti satu sama lain ya. Kita kasih naik ada Insan. Oke, saudara Insan. Oke, Insan sudah keluar sepertinya. Indra. Ya, selamat malam saudara Indra. Iya, selamat malam Mas Edis. Muslim bang? Ya, Muslim bang. Silakan bang, ayo. Kalau mau diskusi dengan baik, mari kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Saya awam bang, seorang awam. Saya hanya ingin bertanya. Iya, silakan bang. Boleh, nyalakan kamera dulu bang. Kalau mau bertanya silakan. Tanyalah kepada saya, belajar agama Kristen. Ayo, biar saya jelaskan. Silakan. Nah, iya bang. Jadi begini bang. Makasih bang Idan. Ini kayaknya Indra nggak denger nih, bang. Coba bang dengerin satu kali lagi bang ya. Silakan nyalakan kamera dan bertanyalah. Iya, sebentar ya bang. Kok nggak bisa kameranya ini? Oh, Anda belum bisa memang menyalakan kamera nih bang. Nah, ya udah, jadi kalau Coba pakai saya akun yang lain ya bang ya. Pakai akun yang lainnya bang. Ya. Teman-teman, gini ya, saya informasikan. Kalau teman-teman misalnya malu begitu, pakai akun asli atau malu, makasih Bang Jackson, makasih Bang Idan, makasih. Sekarang saya melihat begini, sebenarnya dia punya akun asli gitu. Dia punya akun aslinya, begitu foto aslinya gitu. Cuman dia malu naik pakai akun asli itu, jadi dia bikin akun palsu. Akun yang followersnya masih 5 orang, 7 orang. Kenapa dia malu? Karena biasanya teman-teman, nanti setelah dia bertanya seperti itu, atau tanya jawab atau berdebat seperti itu,
nanti dia takutnya videonya viral. Nah, lalu dia malu seperti itu. Tapi teman-teman gini, kalau misalnya kalian tidak punya ilmu, kalian tidak punya pengetahuan, ya jangan naik, nyimak aja di bawah gitu loh. Kalau kalian punya ilmu dan percaya bahwa itu benar, Islam itu benar, ayo naik ke sini, kita diskusi, debat dengan baik begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Rohmadi. Rohmadi Sewa Perancah. Ya, Rohmadi, silakan Rohmadi, nyalakan kamera Anda. Muslim ya, Bang? Insya Allah Muslim. Silakan, Bang. Nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Maaf nggak pakai baju karena tunggu ya. Bang, pakai baju dulu lah, Bang. Pakai baju dulu, nanti dilihat Tono loh. Ayo. Ada di sini namanya Tono. Maaf, Halo, pakai baju dulu. Indis. Nah, gitu dong. Nanti kalau Tono ngelihat, Tono jadi kepengen loh. Ya, silakan, Bang. Atas Apa? tadi gerak. Silakan, Bang. Abang, saya konfirmasi satu kali lagi. Abang Muslim ya, Bang? Ya? Nanya, Enggak, saya konfirmasi dulu. Abang Muslim ya? ya Muslim. Oke, silakan. Insya Allah Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Sekedar mau nanya ini, Bang Edis kan banyak tahu tentang Al-Quran, ya kan? Bahkan saya katakan tidak mungkin ada orang Islam yang lebih tahu Quran daripada saya. Itu yang saya pertanyakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, tolong jelaskan ke saya. Surat Al-Kafirun ayat Dari ayat pertama sampai ayat akhir. baik, di dalam surat Al-Kafirun. Jadi dalam surat Al-Kafirun itu sebenarnya berisi tentang ayat-ayat katakanlah aku menyembah apa yang aku sembah dan kamu menyembah apa yang kamu sembah, seperti itu ya, atau biar lebih jelasnya seperti ini. Saya bacakan saja ya. Dari ayat pertama ya. Oke, baik. Baik. Kita bacakan ya surat Al-Kafirun ya. Baik. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Oke. Kul ya ayyuhal kafirun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Mau saya jelasin tentang ayat ini? Saya masih ngasih pertanyaan lagi. Oke, silakan. Boleh? Silakan. Menurut Bang Edis, ayat pertama itu siapa yang bicara? Ayat kedua dan selanjutnya itu siapa yang bicara?
Baik. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, ayat ini itu seruan sebenarnya, seruan dari anonimus, orang yang tidak dikenal. Kalau Muslim, ini kalau Muslim ya Bang ya. Kalau Muslim berkata ini adalah Allah yang berfirman dan Allah memerintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad mengatakan ini kepada orang-orang kafir. Ini kalau versinya orang Islam. Nah, ya terus. Tetapi kalau kita baca ayat ini secara tekstual, ayat ini tidak berbicara tentang Allah berfirman kepada Muhammad. Tetapi ayat ini merupakan seruan dari seorang penulis. Siapa penulis ini? Penulisnya tidak diketahui siapa. Seruan kepada orang-orang kafir untuk apa? Untuk mengatakan bahwa seruan kepada orang-orang kafir untuk apa? Untuk kau sembah sembahanmu, saya sembah sembahan saya. Saya tidak menjadi penyembah apa yang kau sembah, kau tidak menjadi penyembah apa yang saya sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi yang perlu teman-teman Muslim ketahui, ayat ini bukan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen atau ahli kitab. Ayat ini berbicara kepada orang-orang kafir, para penyembah berhala. Tetapi ayat ini juga akan aneh. Sebentar, saya akan tunjukkan ya. Mun'im Siri itu pernah merekonstruksi surat Al-Kafirun ini. Bahwa bunyi ayat ini sebenarnya bukan seperti ini. Karena kalau seperti ini nanti jadi kacau. Tapi itu di bahasan selanjutnya. Saya akan tunjukkan ayat ini ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan satu ayat lain di dalam Quran. Ini ya. Ini ayat ini berbicara mengenai nih, di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Saya balikin dulu kamera saya ya, Bang Rohmadi ya. Terus. Tapi sebelum ke ini kita intermezzo lagi ya, kita ulangi lagi nih. Perhatikan. Iya. Perhatikan Quran surat Al-Kafirun tadi. Katakanlah, kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bandingkan ayat ini dengan surat Al-Ankabut. Bandingkan surat ini dengan surat Al-Ankabut ayat ke-46. Perhatikan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah, lihat ini, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu.
Jadi di sini ayat ini malah mengatakan yang bertentangan dengan ayat ini. Nih, bagaimana mungkin surat Al-Kafirun berkata, di dalam surat Al-Kafirun, kamu tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah. Setuju gak? Setuju. Tetapi di dalam surat Al-Ankabut, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Ya, setuju. Nah, makanya saya bilang di dalam surat Al-Kafirun ini sebenarnya terjadi salah terjemahan. Menurut Bang Edis itu salah terjemahan. Ya, Iya tak? itu akan kita bahas di tema khusus besok, Bang Romadi, karena ayat tersebut. Dengar dulu. Silakan. Tadi Bang Edis itu salah terjemahan, kan begitu? Iya. Ya kan? Ya. Itu bukan salah terjemahan. Menurut saya ya kan, saya nggak begitu paham tentang agama baik Islam maupun Kristen. Itu bukan salah terjemahan, cuman kalianlah yang salah tangkap dari pembicaraan Al-Kafirun tersebut. Menurut pemikiran saya lah, saya kan nggak bilang tadi, saya belum tahu, belum memahami tentang Islam, juga belum memahami tentang Kristen. Nah, Itu masalahnya, menurut pikiran saya. oke, masalahnya Dengar begini. dulu. Oh, silakan. Masalahnya di situ kan, hai orang kafir, hai orang-orang apa? Kafir. Ya ayyuhal kafir, katakanlah, hai orang kafir. Itu sebetulnya itu firman Allah, bukan salah apa. Ke belakangnya itu antara aslinya, antara perdebatan kalian dan kalian saling bertolak belakang. Di situ nggak ada titik temu damai, begitu Bang. Di situ ayat terakhir, baca abang. Agamamu Lakum untukmu, dinukum waliyadin. agamamu untukmu, iya kan? Bagimu untukmu, bagimu untukmu gitu kan? Atau agamamu untukmu, agamaku untukku, kan begitu. Itulah titik temunya yang sebenarnya, Bang. Baik, Itulah titik damai. Iya Baik. kan? Tetapi yang jadi masalah begini, Pak Romadi, Bang Romadi. Tadi Anda sudah mengakui. Anda kan tadi sudah mengakui bahwa Anda adalah seorang awam yang tidak mengerti Al-Qur'an. Tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti Tidak Alkitab. mengerti Al-Quran, tidak begitu memahami. Beda lah, tidak mengerti juga. Nah itulah abang yang namanya mau ngambil kesimpulan sendiri dari dulu abang ada pembicaraan ngambil kesimpulan sendiri, nggak mau mengambil kesimpulan orang gitu loh Bang. Iya, Jadi masalahnya harus ada perbedaan bahas kalimat sedikit Bang, itu salah arti Bang. baik. Masalahnya begini, Bang. Abang kan sudah mengakui bahwa abang kan tidak ngerti, tidak memahami atau kurang memahami. Bagaimana mungkin kurang kesimpulan dari orang yang kurang paham diambil? Kurang sama tidak itu beda. Itulah abang Iya. ngambil kesimpulan. Bolehkah gini, Bang? Bolehkah kita mengambil kesimpulan? Bang, ya kan? Bilang Muslim egois. Lihat toh kenyataannya abang, ya kan? Begini, Aku nggak iya. bilang- Oke, sekarang gini Abang saja. egois. Kita pakai yang anu lah. Kita pakai logika ya. Bolehkah Iya, kita pakai mengambil kesimpulan? Tenang, Bang. Jangan marah-marah dulu, Bang. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah gini. Iya, Bang. Senyum Bang, dulu, Bang. dengar Senyum nggak, dulu, Bang? Bang. Bang, senyum dulu, Bang.
Senyum dulu bang, senyum dulu. Tenang, tenang bang. Jadikan debat ini ajang belajar bang. Jangan malah menimbulkan tegang urat saraf, malah stres. Ya, Ya, gini. Perhatikan bang, gini. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda kurang memahami. Kalau sudah kurang memahami, bagaimana mungkin kesimpulannya kita ambil, bang? ini saya jawab. Kata arti kurang itu bukan berarti nggak tahu kan? Iya, Logika. namanya kurang. Kalau kurang paham, ya harusnya belajar lah. Masa kurang paham malah ngajarin? Kurang paham artinya belum 100% memahami seluruh Al-Quran, iya kan? Oke, sekarang gini aja. Tapi satu Benarkah? ayat Al-Quran bisa dipahami, itu namanya Oke. kurang paham. Baik, benarkah ayat Quran tadi mengatakan bahwa kepada ahli kitab bahwa Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu? Setuju kan aku kan? Oke. Lalu kenapa Setuju. ayat yang lain mengatakan ayat yang lain di dalam surat Al-Kafirun malah mengatakan yang sebaliknya? Nah, coba bacakan. Di dalam Bacakan. surat Al-Kafirun, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Kata Sementara orang di dalam Muslim surat misalnya. Al-Ankabut berkata, sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Ini bagaimana? Itu di antara surat Al-Kafirun tersebut, Bang, itu antara kepercayaan kami dan kepercayaan Abang, iya kan? Yang Salah, dikatakan bukan. Kalau itu antara Coba. kepercayaanmu dan kepercayaan kami, bagaimana mungkin ayat yang lain berkata, kami beriman apa yang diturunkan kepada kami dan juga terhadapmu. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Berarti Abang Anda belum mengklaim bisa. menyembah. Berarti Anda mengklaim menyembah Tuhan yang kami sembah. Kalau Anda mengatakan nggak kami beriman. Oke, saya bacakan nggak lagi. mengklaim. Baik, saya akan tunjukkan. Itu. Kalau tidak mengklaim, bagaimana dengan ayat ini? Saya balikan nih, Bang. Komentar Ya. Abang di Edis TV ini yang sebenarnya bukan bicara tentang Coba, Taurat atau bukan tentang Quran. coba Anda yang baca nih. Coba Bang Rumadi yang baca, Bang. Coba. Silahkan Dan siapa yang janganlah- baca, saya dengarkan. Oke, baik. Mungkin dia nggak bisa baca ini. Kayaknya kemungkinan dia nggak bisa baca ini. Baik, ya baca Kak. Abanglah satu-satunya di dunia ini yang paling pintar dengan ketololannya. Sudah mulai marah-marah dia. Baik. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan juga yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Dan kepadanya lah kami berserah diri. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang diimani oleh ahli kitab. Sementara di dalam surat Al-Kafirun mengatakan, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku.
Gimana ini? Iya. Wah. Itulah yang kukatakan tadi, itulah titik damainya seharusnya, Bang. Oke. Seharusnya. Begini, Bang Romadi. Seharusnya itu Kalau- titik damai. Kalau udah mengakuin agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku, kenapa abang kok mesti menyalahkan? Karena banyak umat Muslim, ustadz Anda membahas agama kami. Contoh, Jangan. Abdul Somad berkata di dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa berkata, akan datang Nabi Muhammad, katanya. Terus kemudian Abdul Somad dan ustadz yang lain juga mengatakan hal-hal yang mirip 11-12. Dikatakan misalnya di dalam Injil itu telah dituliskan nubuah tentang kedatangan seorang rasul, kedatangan seorang nabi yang di punggungnya terdapat tompel. Nah, maka kami sebagai pemegang kitab Injil, ya kami luruskan, sesungguhnya itu tiada lain dan tiada bukan hanyalah dusta yang diada-adakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hal-hal yang dusta tersebut, mereka itu bernasib malang, lagi celaka. Itu. Nah, inilah tugas saya kepada kalian untuk mengajarkan ajaran yang sebenarnya, begitu. Oke, itu abang tadi Ustadz Abdus Somad mengatakan seperti itu, iya kan? Jadi secara otomatis abang sebagai non muslim gitu kan tersinggung kan, iya kan? Bukan tersinggung, kami ingin meluruskan. Saya ingin meluruskan, Bang. Kalau dibilang di dalam Injil akan datang Dengarkan Nabi, dulu. ya saya luruskan Nah, lah. gitu. Kalau orang bicara mau ngejelasin, ya kan? Saya cuma mau cari titik damai, aslinya bang, bukan mau cari permasalahan gitu. Lah kalau abang atau non muslim yang lain tersinggung dengan perkataan yang disiarkan oleh siapa tadi, Ustadz Abdul Somad. Ya kan, tersinggung, silahkan Ustadz Abdul Somad ditegur, bukan pas semua muslim, belum tentu, ya kan, saya juga belum tentu menyinggung perasaan orang-orang Nasrani. Masalahnya Abdul Somad kan sudah ditegur, tetapi dia mengatakan, saya dengarkan. Ketika Abdul Somad dipanggil oleh MUI, Abdul Somad, kamu harus klarifikasi nih. Kamu bilang di dalam salib itu ada jin kafir. Abdul Somad bilang bagaimana? Saya mengajarkan agama saya. Saya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama saya. Kesimpulannya tidak apa-apa. Ya saya juga sama. Saya juga sama, Bang. Saya di sini mengajarkan agama saya. Saya di sini mengajarkan apa yang saya baca di dalam kitab suci saya. Contohnya apa? Di dalam kitab suci saya nggak ada ciri-ciri Nabi itu ada tompelnya di punggung. Nah berarti jangan melarang-larang. Orang saya mengajarkan agama saya kok dilarang-larang. Gitu. Abang sesuai Bible, ya kan? Silahkan, cuman abang jangan pas
bawa Al-Quran gitu. Bang, kan mau tidak mau akhirnya kan terjadi perdiskusian. Yang penting itu Bang, dalam diskusi itu satu, jangan memfitnah. Jangan melakukan hujatan-hujatan, makian-makian, caci maki. Itu yang paling penting. Nah, setelah jadi kayak gitu ya kan, sampai akhir ini belum ada titik temu, belum ada perdamaian ya kan. Ya memang tidak ada Percuma. titik temunya Bang. Titik temunya itu adalah bahwasanya apa yang kalian ucapkan itu tiada lain hanyalah dusta belaka. Dan itu kan termasuk aku, iya kan? Loh, Pernahkah aku berdusta? ketika Anda Oke, apakah Anda Katakan. mengimani? Oke, sebentar. Anda mengimani tidak bahwasanya di dalam Injil Itulah keegoanmu kayak gitu. Romadi, apakah Anda mengimani bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat nubuat tentang datangnya Nabi yang ada tompelnya? Itu Betul nggak? Silahkan. Di dalam Injil ada nubuat tentang Nabi yang ada tompelnya. Betul atau tidak? kamu itu egois, mau menangnya sendiri. Oke lah. Nampaknya dia sudah mulai emosional, teman-teman. Oke. Pak Romadi, Pak Romadi, saya sarankan kepada Anda untuk menenangkan diri dulu di bawah ya. Seduh kopi dulu. Bikin kopi dulu. Nanti kalau udah tenang, naik lagi, oke? Senyum dulu dong, senyum dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Berat. Kan tadi sudah saya bilang teman-teman, kita ini kan berbeda. Berbeda itu tidak harus kita ini saling memadamkan. Begitu loh. Berbeda itu kita ini untuk mencapai satu kesimpulan gitu loh, bahwa inilah yang dalam milik kamu. Nah, sekarang logikamu saja. Apakah kamu mau tetap mengimani yang seperti itu atau berbalik dan bertaubat gitu? Ya. Oke, kita kasih naik ada Ayu Ramani. Ayu Ramani. Oke, Ayu Ramani terpental. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Roni Akbar. Roni Akbar, silakan. Bang Roni, kemana saja? Silakan, Roni Akbar. Malam Bang. Selamat malam Bang. Ngantuk atau gimana Bang? Ya baru bangun ini kayaknya nih. Baru bangun ya, duduklah Bang. Gak apa-apa, saya berdiri ya. Aduh tadi baring-baring aja. Soalnya baru pulang kerja ini. Sebentar, Oh iya, saya mau nanya, sebentar Bang. Saya mau tadi nanya, baru bisa bangun nggak dibaca tidur, ulang sekarang tadi pulang itu? kerja. Sebentar. Ini agak sedikit Tadi
Tadi Anda dengar dulu bilang makanya. baru bangun tidur. Habis itu baru pulang kerja. Yang mana yang bener ini, Bang? Makanya dengar dulu. Nah, Dengar gimana? dulu. Kita belum selesai ngomong juga udah menjawab aja. Gimana? Tadi pulang kerja langsung ketiduran, mungkin kena capek ya gitu. Nah, makanya tadi sempat tidur dikit, kena pulang kerja. Kebetulan di sini lagi hujan gitu loh. Paham Kebohongan nggak? akan ditutupi oleh kebohongan lainnya. Kita cenderung aja pulang kerja Silakan. Silakan. di rumah. Nah, oh ya Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. saya pingin apa namanya ya? Bisa dibaca ulang nggak yang tadi itu soal itu perdebatannya tadi sama itu Bang apa tadi itu namanya itu? Rohmadi. Itu loh yang tadi pokoknya yang tadi itu mengenai yang kamu sembah apa yang ku sembah apa itu apa Oke. soalnya Di kurang dalam anu surat soalnya. Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Saya bacakan saja ya ayatnya ya. Perlu ditampilkan di situ atau saya baca saja? Nggak usah ditampilkan aja, dibacain aja dah. Oke, saya baca ya. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Betul. Terus Nah, kalau menurut tanggapan abang itu tadi yang saya dengar itu salah tafsir gitu ya, salah apa namanya? salah terjemahan. Sebagai Mun'im Siri. terjemahan. Itu menurut Mun'im Siri boleh nggak ini dibacain lagi tuh yang satu tuh? yang mana? Itu tadi kan ada itu yang masnya bilang itu apa ya? Apa tadi itu ya? Saya ingat dulu sebentar. Yang Mas baca tadi itu setelah Mas baca. Oke, di dalam surat Al-Ankabut ya. Oke, di dalam Nah, surat itu. Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Ayat ini mengindikasikan bahwa Tuhannya ahli kitab itulah sebenarnya Tuhannya orang Muslim, betul? Ya, betul. Nah, lalu bagaimana di ayat yang lain Dengar dikatakan dulu. gimana? Ya. Bagaimana di ayat yang lain mengatakan apa terus? Bagaimana di ayat yang lain mengatakan bahwa kami tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Sementara di ayat yang tadi mengatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Itu sebelum turunnya Al-Quran Bang ya. Sebelum turunnya Al-Quran. Memang sih Alkitab itu lebih dulu sebelum Al-Quran. Sementara turunnya ayat Al-Quran itu setelah Nabi Muhammad ada. Ya barulah ada Al-Quran itu. Memang betul Tuhan kamu dengan Tuhanku satu. Tapi yang bikin bedanya Bang, ya yang bikin bedanya
kami itu menyembah Tuhan yang gak pernah kami lihat, tapi yang kami percayai. Nah, Sementara anta itulah yang itu kalian bilang kalian bikin Tuhan sendiri. Masalahnya yang bikin masalahnya Tuhan kalian sendiri. bikin Tuhan baru. Itu loh. Nah, yang kalian sembah itulah yang kalian Tuhan yang kalian buat itu. Tuhan Loh, Anda justru itu ada tiga. bagaimana mungkin kamu mengklaim, kan kamu mengklaim Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Sementara kalian malah bikin Tuhan baru. Contoh yang Tuhan. Tuhan dengar dulu. Bang, Dengar dulu. Tuhan baru itu Tuhan yang Bang. baru Gini, maksud- saya kasih contoh. Gini Bang. Nah, Muhammad Muhammad itu kan tidak lahir di hutan, dia tidak lahir di tengah-tengah yang nggak ada masyarakat. Dia lahir itu kan di tengah-tengah masyarakat. Setuju? ya betul. Nah, di masyarakat itu pada waktu itu mereka perginya kemana? Apakah mereka pergi ke gereja atau mereka pergi ke masjid atau mereka pergi ke wihara? Kemana mereka pergi ketika Muhammad? Terus. Coba kemana mereka pergi? Terus aja lah. Jangan terus-terus dulu, nanti masuk jurang Bang. Gini loh. Enggak, terus aja. Gini. Saya pingin mau dengar itu. Muhammad- penjelasannya itu. Muhammad kan hidup di tengah-tengah orang Quraisy. Orang Quraisy pada waktu itu pergi kemana? Ke gereja atau ke masjid atau ke terus? wihara? Iya, saya paham tuh Bang. Iya, kan kemana sudah mereka bilang pergi? tadi. Iya, saya dengar dulu. Dengar dulu makanya. Nah, saya paham di saat itu kan belum ada agama Islam. Ya Bang ya, karena agama Islam turunnya belakangan. Saya tahu sebelum orang itu melanjut mengajari agama Islam itu kan terlebih dahulu tuh agama Kristen, Buddha atau Protestan atau apa. Nah, sehingga Iya, di situ orang-orang Quraisy turunlah pergi kemana? Al-Quran. Saya tahu perginya ndak pergi kemana-mana. Orang dia pergi ke gereja, ke kuil, ke apa, saya tahu itu. Iya, orang-orang Karena Quraisy di saat sukunya itu agama Muhammad. itu belum ada. Jangan disamakan. Di saat sekarang kita sudah punya agama masing-masing. Jangan disamakan. Iya, makanya saya Zaman tanya, dulu. pada waktu itu mereka pergi kemana? Saya kan sudah bilang tadi. Di saat itu kan belum ada itu masjid, belum ada agama Islam kan belum ada. Makanya diturunkanlah Nabi Muhammad. Iya, diturunkan makanya Al-Quran. mereka Nah. pergi kemana pada Nah. waktu itu? Karena belum ada masjid, Iya, belum ada gereja. Ya saya tahu perginya ke gereja, ke apa namanya itu, ke Bukan ke gereja, Bang. Bang patung dewa, ke apa, Roni, kayak gitu. Bang Roni. Aduh. Ah, Bang itu kan, Roni, dengar ya. Bang Roni. Bang Roni, itu kan menurutnya apa? Roni. Mereka pergi itu pada waktu itu mereka pergi ke Ka'bah. Ngapain mereka di Ka'bah? terus? Mereka menyembah berhala di Ka'bah itu. Setuju? Setuju nggak mereka menyembah berhala? Saya nggak pernah tahu kalau masalah itu menyembah berhala di Aduh, ya belajar lagi sana. Anda tahu peristiwa Fatul Mekah nggak? karena dulu itu belum ada Ka'bah sebelum Nabi Muhammad itu ada. Jadi Ka'bah baru dibikin. Sekarang yang terjadi pertanyaan saya itu. Sebentar, jadi Ka'bah baru dibikin. Bilang nggak dengar dulu makanya. Pantesan kalian bikin Tuhan baru. Nah, sekarang saya Oke mau lah, nanya. oke lah. Saya mau nanya. Belajar dulu. Saya mau Belajar nanya, dulu Tuhan sana. baru yang Ya belajar dulu sana. Ka'bah belum ada. Pada waktu
Kalau misalnya Ka'bah belum ada, lalu bagaimana peristiwa Fathul Mekah itu, penaklukan kota Mekah? Dalam peristiwa Fathul Mekah itu, penaklukan kota Mekah, Ka'bah itu berhala-berhalanya dihancurkan. Itu menandakan bahwa waktu Muhammad lahir, waktu Muhammad belum jadi nabi, tempat itu memang sudah ada dan mereka di situ melakukan penyembahan berhala. Makanya pada waktu Islam datang, kiblat pertama tidak di Ka'bah. Karena Muhammad tahu tempat itu tempat penyembahan berhala. Coba apa alasan Muhammad tidak mau kiblatnya ke Ka'bah? Gimana dong? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Alek Papariko. Alek Papariko. Silakan Alek Papariko. Alek Papariko. Oh, Pak Alek. Halo Bang. Shalom Pak Alek. Apa kabar Pak Alek? Hai, puji Tuhan Bang, baik ya. Boleh saya naik gak Bang? Ini saya Kristen, izin. Oh, boleh Bang, silakan Bang. Ini Pak Alek ini, Pak Alek ini tadinya teman-teman sempat mualaf ya. Ya. Oke, Pindah dari Kristen kepada Islam. balik lagi ke Kemudian Kristen. sekarang balik lagi. Ya, karena Bang Edis. Karena Roh Kudus Karena itu Bang, karena Tuhan Yes. Yesus Bang. Ya, Amin. karena Pasti. ya, Ya. silakan Pak Alek. Oke, baik. Saya selalu ngikutin Bang Edis yang semula memang sedikit saya ingin jelaskan kenapa saya meninggalkan agama Kristen. Ya, karena satu kasus hukum yang menimpa kami, anak saya di penjara akibat dia melawan, ya, di penjara. Dan di sini saya kecewa karena dari mulai jaksa, polisi, pengacara, bahkan hakimnya ini orang-orang Kristen. Itu yang menjadi penyebab. Nah, lalu saya meminta bantuan atau satu orang menawarkan bantuan, ini seorang Muslim. Saya tidak mau menyebut namanya, dia dari Nusa Tenggara Barat. Nah, di sana. Nah, dengan kelihatan begitu luar biasa, dia baik, kelihatan dia mau membantu anak saya untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, saya tertarik. Hampir 9 bulan saya belajar tentang keislaman. Nah, lalu saya mau mengucapkan kalimat syahadat di kota Tangerang tanggal 27 Januari 2025. Saya sah menjadi Muslim. Nah, lalu saya dapat kiriman dari teman untuk melihat, menonton acara Edis TV. Nah, di situ saya belajar tentang Islam. Saya buat perbandingan dengan apa yang diajarkan oleh pengacara tadi yang membantu anak saya. Tiba-tiba dalam suatu malam, karena saya seringkali tahu terus-menerus bersama dia, orang ini kelihatannya baik, tapi rupanya ya tadi Bang, dosa jinah. Ya, saya tahu sendiri, saya nemuin sendiri
Jadi tiap klien, saya nggak mau sebut nama ya, saya nggak mau sebut nama, itu selalu kalau perempuan cantik ya dipakai gitu. Mohon maaf ini teman-teman ya, 2 kali, 3 kali. Nah ini saya mulai berpikir, karena kan saya ini orang yang seperti halnya teman-teman anti poligami ya. Pernikahan hanya 1 kali yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan manusia kecuali maut. Itu. Nah, saya terguncang kembali, Bang, setelah saya 4 bulan, 5 bulan saya menjadi Muslim, lalu saya putuskan balik lagi, Bang. Jadi artinya saya mulai mengerti tentang ajaran perkawinan yang pokoknya suka ya udah diantam aja udah. Itu dari acara setelah saya nonton Bang Edis dan beberapa ustadz yang tampil tentang bagaimana aturan agama tentang perkawinan. Boleh bohong di dalam 3 perkara, semula saya nggak tahu, termasuk terhadap istri dikala berperang dan lain sebagainya. Saya terkejut, lalu saya banyak lebih dalam lagi, saya mendengar dari tokoh-tokoh agama Muslim yang membenarkan, bahkan ada seorang ustazat yang menyatakan, ustazah ya, maaf ya kalau saya salah, kalau perempuan dapatnya apa? Pangeran-pangeran nanti di surga, kalau bapak-bapak dapat bidadari montok, ya kan, kemudian betisnya apa, Bang? Bersinar, ya kan? Bersinar dan lain sebagainya. Tapi kalau ibu-ibu dapatnya apa? Dapat pangeran-pangeran yang ganteng, bahkan bebaslah di surga itu. Acara pesta SEX. Waduh, saya terpukul kembali, saya terpukul. Lalu puji Tuhan, saya rutin mendengar acara Bang Edis, lalu saya memutuskan saya kembali menjadi anak Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mengajar kebenaran, pujian di dalam hidup, agar kita dilayakkan ketika tugas kita sudah selesai menghadap kembali kepada Tuhan. Jadi izin saran saya, boleh saya sampaikan, saya sudah umur ya, jadi saya cukup memahami sebagai Kristen, saya sangat mengerti ya, meskipun saya sempat terjatuh. Jadi bagi para teman-teman yang mualaf, kembalilah menjadi anak-anak Tuhan ya. Hanya di dalam agama Kristen diajarkan tentang keselamatan, kebenaran dan kekudusan di dalam hidup, agar kita kelak layak untuk bersama Tuhan Yesus. Itu Bang Edis, saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Alek. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain, Pak Alek ya. Terima kasih Bang Edis. Terima kasih, saya sangat bangga dengan Bang Edis, meskipun jauh lebih muda. Anda luar biasa ya, Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati Bang Edis di dalam pelayanan di media sosial. Terima kasih Pak Alek.